Di Setoko Podcast kali ini saya berkunjung ke Pregnant Pause untuk berjumpa dengan salah seorang kawan saya. Saya menyebutnya AA. Halo. Namamu sebenarnya siapa tak? In Magma. In Magma. In Magma. Itu artinya apa sebenarnya? Dalam magma. Dalam. In Magma. Orang serius jeneng aslimu apa? Iya, Mas. In Magma dalam Magma. magma. Dalam Apa magma. ya? Dalam magma. Papa mamaku katanya kan pas aku lahir pas Gunung Merapi meletus dulu. Oh, In Magma ini namamu asli tuh, ah? Malah Iya. kayak ngerti aku. Lah apa ya In Magma? Oh, Angel we iya, terus jadi iya, A. iya. Susah aja Oh. makanya terus jadi A. Oke. Dan teman-teman, mungkin sedikit mengenalkan Doi ini jadi punya apa ya? Punya studio gitu. Sekarang ini kita lagi di studionya Pregnant Pause. Terus juga memposisikan diri sebagai produser di beberapa karya teman-teman juga sering ya. Atau mungkin sebenarnya kalau kamu harus mendeskripsikan dirimu, kowe iki sopo sebenarnya? Saya sebagai apa? Waduh, saya sound engineer, operator rekaman. Alah, Operator rekaman. berarti kalau operator rekaman itu kan dia nggak ngomong banyak hal loh ya tentang si artisnya. Iya, tapi kan ada operator yang sukanya komentar ke orang. Nah, Berarti itu lebih saya salah satunya. Saya operator yang sering komentari. Enggak, tapi kalau rekaman. aku menyebut kamu sebagai seorang produser, Ya, oke lah ya. ya. Akhirnya sekarang beberapa karya iya ada yang aku bantu jadi produser juga di karya teman-teman. Pada akhirnya sekarang ada lah, tapi nggak banyak juga. Kalau bisa disuruh milih banyakan mana ngoperatorin rekaman atau jadi sound engineer sama jadi produser, ya jelas banyak jadi operator rekaman atau ngesound. Ya itu kan secara mungkin pekerjaanmu ya, secara job desk-mu lebih banyak jadi sound engineer. Tapi kalau secara jiwa dan batinmu, apakah puas mau jadi seorang operator itu? Apakah puas? Di PNS ya, yang bentuk pensiunan ya. Aduh, apa ya? Puas. Aku melakukan semua hal yang sampai saat ini aku lakukan ini aku puas terus sih, Mas. Maksudnya puas itu nggak ada beban ya. Nggak ada beban, seneng. Nek puas ya menungso ra iso puas ya. Angel itu ya. Cerita sedikit mungkin tentang Pregnant Pause itu sebenarnya awal mulanya seperti apa gitu. Pregnant Pause itu studio rekaman awalnya. Room recording kalau banyak orang bilang kamar ya, Mas ya. Cuman kamar dulu. Dari awal sini dari awal. Iya, di ruangan ini. Dulu masih kamar tidurku. Oh, Kasur. Kasur. Karena mungkin dhisik iki kan ngeband to, Mas. Biasa ngeband karo bandku. Posisinya basis. Yellow Cab Machine itu ya. Yellow Cab Machine, benar. Basis. Nek nggone band itu dulu mikirku gitaris. Iki keren. Ning ngarepan mainnya apik. Vokalis sih juga keren. Iya. Di depan bisa langsung direct kontak sama penonton ya. Drummer gagah. Iya. Keren juga. Iya. Basis ra penting. Senare sithik, mainnya B aja. Kene aku dhisik iki mbayangke kan ngono. Nek apa ya, tapi gampang sing iso tak lakoni kuwi. Yang bisa aku lakukan cuma ngebas. Karena gitaris wis ono sing luwih apik. Nyanyi ora iso apik, wis ono sing nyanyi. Udah ada yang lebih bagus. Akhirnya ngebas. Ya itu, saya merasa ada kebutuhan aku harus penting iki. Aku kudu di notice. Ya. Akhirnya sinau audio, belajar sound. Tahun berapa itu, 2009. Kuliah ya itu masih kuliah. SMA. SMA. SMA 2009 aku masih SMA, Mas. Oh iya. 2009 aku 2009 2008 lah SMA. SMA itu mulai aku harus belajar yang lain anak-anak. Enggak mempelajari. Yang enggak kenotis. Jadi sok berisik akhirnya. Jadi nek gitar suaranya elek inde. Oh iya. Sok komentari. Bass yang ngono, drum yang ngono. Awalnya ya kayak gitu, tapi ternyata seneng, ternyata
oh iya ternyata juga banyak teman-teman juga nggak menotis kebutuhan itu gitu loh. Lambat laun terus akhirnya belajar juga sama teman-teman banyak kayak dari Studio Biru itu ada Mas Jati. Oh ya. Dulu ada Mas Setio, terus ada Gori dulu. Dia masih Sweet Killer, aku sering tanya juga sama Gori. Gori dulu sering di Biru ya? Gori dulu nongkrongnya juga masih di Biru, dia juga sering udah bantu rekaman. Terus Janu dulu banyak Solensis ya. Nggak tahu itu kebetulan Janu juga dulu ngebass, dia juga belajar sound apa dia punya kegelisahan enggak. Tapi aku juga belajar dari Janu juga awal-awal. Iya sih rekaman, apa itu software rekaman, apa itu soundcard, ramudeng aku Mas. Ya. Jadi ngertinya colok komputer rekaman. Gitu kan. Itu masih di kamar, masih laptop pantok gitu, nggak punya speaker, nggak punya headset. Tapi terus lama-kelamaan ya udah berkembang, belajar lagi. Terus bukan customer aku sebutnya. Temen lain yang kadang nggak satu circle. Mulai datang, mulai aku pengen rekaman dan aku neng kasur tok neng kamar gitu. Sampai ada momen itu apa kakak tingkatku perempuan gitu, masa teko neng kamar. Kelubruan kayak gitu. Nah itu mulai agak insecure aku. Wah kok mulai udah banyak orang yang nggak terlalu kenal gitu loh ya kenal tapi masih mereka asing kan datang masuk ke kamar terus rekaman. Akhirnya mulai tak pikirin agak diproperin dikit lah. Sembari jalan di situ, ternyata yo kecelakaan di sana aku Mas. Maksudnya itu kan proses itu kan. Terus harus sempat kecelakaan. Setelah kecelakaan, aku lebih harus serius lagi gitu. Ben-benan ya udah mungkin udah nggak terlalu pede. Terus melakukan hal lain juga nggak terlalu bisa. Karena terbatas tadi ya. Karena terbatas, akhirnya yang paling bisa apa? Ya wis, lubuh operatori. Akhirnya fokusnya pada akhirnya sampai sekarang di situ. Awalnya kayak gitu. Dan kenapa namanya Pregnant Pause? Kenapa Pregnant Pause? Pregnant Pause itu aku pertama lihat tulisan atau istilah Pregnant Pause itu dari bukunya Jim Morrison ada punya, aku lupa judulnya apa. Itu dia nyebut ada satu momen kesukaan dia sebelum manggung itu dengan istilah Pregnant Pause. Dia diem di situ, dia diem di atas panggung gitu. Dia diem di atas panggung, terus menikmati respon. Jadi ada yang kadang satu venue ikut diem, ada yang kadang satu venue ngelimparin dia, ada yang kadang teman-temannya ngapain itu. Nah momen-momen random itu dia senang, dia nyebutnya itu istilahnya ketika itu dia Pregnant Pause, dia jeda gitu loh. Tapi di istilah kedokteran juga ada sih Mas, ya duduk kapasitasku lah nerangke ya. Itu intinya momen saat bayi mau lahir itu ada momen Pregnant Pause. Nah akhirnya aku ambil itu, asik. Itu dibantu sama notisin juga sama Sandi teori. Waktu itu Sandi juga wah ini bagus kata-katanya. Ya wes pakai aja. Akhirnya pakai itu Pregnant Pause. Ya yang tak ambil itu tadi jeda momen dan sesuatu yang nggak kita kira hasilnya. Ya rekaman itu juga kayak gitu. Nggak ngerti kan lagumu mau direspon kayak apa dari orang-orang atau mau lagumu mau jadi apa atau sampai kemana kadang kita juga nggak ngerti. Meskipun udah punya planning, meskipun udah diantisipasi, udah kadang aku pengen A tapi ternyata malah kesampaian B. Hal kayak gitulah. Itu yang relate ya, masuk akal. Tapi ya bicara soal Pregnant Pause sendiri gitu, dengan background kamu mungkin dikit cerita tadi tentang Jim Morrison, mungkin The Cure dan lain-lain, kamu ngeband di genre itu, akhirnya yang datang ke sini itu orang-orang segenre itu atau yang memang itu out of the box gitu awalnya. Mungkin 3 tahun awal lah. Kalau sekarang mungkin random ya. Ya, tapi bahkan sampai sekarang masih relate ya. 80% masih ya. Dan ada istilah gini neng Solo kuwi. Nek kowe ameh recording band lu nek band-band India atau folk men lho. Oke. Metal nggone wiridan. Nah, itu akhirnya kan ada kayak gitu ya. Kamu menyadari itu enggak? Ataukah itu ada efeknya karena mungkin background kamu sebagai seorang penikmat kopi senja atau apa? Aduh.
nek karena kalau misal memang karena aku penikmat A, B, C, nggak tahu ya Mas. Soalnya kalau aku meyakini aku hampir menikmati semua. Jujur, soalnya ya mungkin dulu di awal circle-circle-nya yang berkaitan dengan itu, ya rock and roll ya, rock and roll ya. SBR lah. SBR ya, kan SBR ya. Solo blues rock ya. Solo blues rock. Terus mungkin aku nggak bilang itu karena aku cuma menikmati itu, enggak. Karena aku gampang seneng Mas karo musik. Serius. Aku gampang seneng. Jadi ana wong nggawa apa, entah dangdut, entah punk, entah metal, entah pop. Aku gampang seneng. Gampang asik lagu ini. Nek elek ya elek, cuman maksudnya tapi aku gampang seneng. Iya. Jadi enggak sih. Tapi kalau soal akhirnya kayak tadi misalkan, aku sadar ada fenomena seperti itu ya. Nek kowe pengen metal, kowe karo si A, kowe pengen Nah, tapi menurutku justru malah ini yang bagus, ini yang asiknya. Akhirnya kita mendapat satu penilaian juga dari orang-orang di luar. Pada akhirnya mereka bisa menilai sendiri dan mereka bisa punya pilihan. Itu memang branding itu yang bikin orang lain ya. Kita nggak bisa kalau kita meh ngopongin terus akhirnya mencoba untuk membranding. Iya, kita mungkin bisa mencoba tapi pada akhirnya mereka yang menilai. Mereka yang menilai. Itu. Kalau ngomongin bagus dan jelek itu kan sebenarnya perspektif ya. Personal, ya. Cuman pasti ada dong ya standarisasinya gitu. Nek kamu menilai suatu karya yang bagus itu seperti apa? Karya yang bagus menurut seorang Inmagma. Kok pertanyaannya abot banget sih. Loh, ya kan perspektif. Iya, perspektif. Personal. Berarti jawabannya personal ya? Personal, nggak apa-apa. Kayak kita tidak harus mewakili semua orang kok di sini. Aku bilang musik lo ya, ini musik, ya, musik ya. Belum. Nanti aku bakal juga tanya ke band bagus seperti apa, personal yang bagus seperti apa itu bakal tanya. Tapi ini musik dulu, musik yang bagus itu seperti apa? Tak ngerokok sih. Oke. Band ra geger. Musik yang bagus. Musik yang bagus, nek menurutku musik yang bisa aku ngomong musik yang bisa dinikmati balik nek personal. Menurutmu kalau aku paling seneng atau paling gampang relate adalah ketika musik itu bisa ditranslasikan, dikomunikasikan dengan sampai itu loh Mas. Jadi dan itu kan kerasa. Itu mungkin personalnya di situ ya. Jadi ketika aku bisa secara personal aku dapat feel atau dapat meaningnya gitu, dapat artinya. Misalkan, tapi itu juga nggak mesti bener sama si pencipta lagu atau si pengkarya gitu. Misal si A bikin lagu, dia apa ya, patah hati. Dia bikin lagu terus aku dengerin. Tapi yang tak tangkap itu dia ngece-ngece mantannya misalnya. Ternyata yang gue tangkap itu. Tapi aku tapi aku langsung merasakan. Jadi biasanya aku langsung ngomong, "Wah, asik iki." Meskipun ternyata setelah tak cross check, salah. Yo, ngono toh. Ya udah, tapi nggak apa-apa itu kan masih at least ada satu pesan yang berusaha aku tangkap dan ada. Beda halnya kalau ketika aku akhirnya dengerin musik terus iki apa ya? Ini soal apa sih? Nah itu aku jadi akhirnya berarti lirik berarti nggak harus kan juga. Banyak yang menunjang lirik Mas. Paling gampang medianya adalah mungkin lirik. Kata-kata kita dengerin dari situ atau kita baca. Tapi nggak sih groove, notasi. Nah itu loh. Kan bedane kan produser ya nggak karo dayak keceh kan ya. Ngono kan enek mungkin lebih spesifik. Dan jadi gini loh. Kenapa akhirnya aku mempertanyakan hal seperti itu gitu? Sebenarnya ada momen di mana aku ngerasa bahwa orang-orang di balik layar itu udah harus mulai speak up. Apalagi ketika di era media yang sangat liberal seperti ini, semua orang bisa menjadi medianya, semua orang bisa ngomong apapun, cuman masih banyak orang yang mending nggak ngomong.
Itu loh. Oke, masih banyak orang memilih untuk tidak untuk ngomong. Ya? Jadi aku salah apa benar Wi? salah. Oke. Karena aku pernah bilang gini, kenapa banyak hal-hal bodoh, bukan bodoh, kenapa banyak hal-hal yang kurang di sekitarku, itu karena banyak orang-orang yang tahu tapi diam. Oh, diam. Itu loh. Orang eling Tidak mengingatkan. Tapi ketika ada suatu kekeliruan di situ, orang itu speak up. Okay. Cuman ketika ada sesuatu hal baru, kita kan kalau kita ngomongin movement basi ya, movement ini kan setiap orang kan pasti movementnya punya movementnya sendiri-sendiri. Tapi kalau kita ngomongin secara di ranahnya industri atau bicara di ranah kultur kesenian yang mungkin yang kompleks kita, ya kan kudu bareng-bareng gitu lah. Aku menganggapnya seperti itu. Mungkin dari produksi panggung, kemudian talentnya, kemudian penontonnya seperti itu. Harus ada orang-orang yang mulai speak up tentang itu. Karya yang bagus seperti apa gini. Dan kamu itu termasuk nggak sih? Misalnya ada orang recording, kue melu gatel iso gitu. Gitu ngono. Kowe tipikal sing ngono apa sing ya wis lah ngaku penting dibayar sak shift dadi mau apa ya tak garap. Kowe tipikal sing. Oke. Akhirnya balik ke itu bisa aku lakukan semua. Itu bisa aku lakukan semua, balik ke tergantung siapa yang kesini atau dengan maksud apa dia kesini. Mungkin orangnya bisa sama, tapi ada momen di mana dia untuk yang kali ini cuek wae lah. Mungkin. Jadi gini, kalau tadi aku bilang aku tipikal yang mana, mungkin aku bakal jawab aku seneng sing cawe-cawe Mas. Aku seneng yang mengomentari. Yeah. Aku ceplas-ceplos sih. Jadi dan kadang mungkin kalau yang pernah rekaman ya mungkin sama aku gitu, ya sakit hati gitu loh. Soalnya aku cenderung LI fals sih. Kowe ra iso gitar to. Kowe ra iso. Meskipun aku juga nggak bilang aku bisa loh ya, tapi lama-kelamaan akhirnya aku juga berhadapan dengan klien-klien yang lain. Itu ada standar-standar yang mungkin tercipta. Jadi kalau ada ketemu orang yang mungkin dia belum sampai di situ, aku juga bilang wah urungi itu belum bisa atau kamu harus belajar lagi atau wong iku langsung insecure. Nah banyak juga Mas, banyak juga. Maksudnya yang pada akhirnya juga nggak jadi rekaman. Pedat. Ono sing paling gayeng aku pernah rekaman itu satu band band Solo Coret mungkin karena itu ya daerah-daerah gini gitu. Daerah-daerah sini. Terus dia datang ke sini beramai-ramai langsung datang, sempat kontak dulu sih. Kita janjian, dia datang. Mas, kita mau rekaman satu album. Satu album terus oke. Tapi kalian udah pernah rekaman? Nah, kan biasanya tanya gitu karena aku belum kenal gitu. Udah pernah rekaman? Belum, Mas. Loh, kalau belum ini mau langsung satu album loh, PR loh. Karena kan tekniknya banyak banget. Enggak, Mas, tapi kita udah punya materi gini-gini. Cuman kan enggak bisa segampang itu kan, Mas. Jadi enggak gini aja. Kalian juga belum tentu cocok juga rekaman di sini, kan belum pernah. Terus aku tanya juga, jenisnya apa? Pang, Mas. Wih, pang. Iya. Nonton, ngrungokke aku, tak ngrungokke. Pop no. Kuwi ana kene. Pop iki. Ya berarti popang, Mas. Dicandai dhewe. Tapi ya udah aku dicoba dulu aja satu lagu. Wah, ya Mas Eman loh. Gini. Loh enggak apa-apa. Kan dengan satu lagu itu kalian bisa ngerti, dan kalau nggak cocok malah mungkin bisa lanjut di studio lain atau kalian bisa ngerevisi sendiri, atau kalau nanti cocok lanjut sikat aja. Aku dapat uang ya seneng loh. Rekaman sealbum. Terus akhirnya mereka berdiskusi, terus sekian hari kontak-kontak, akhirnya datang lagi, mereka bilang kita coba satu lagu, Mas. Oke, satu lagu rekam. Satu lagu sampai di vokalis. Lagi vokalisnya agak kurang. Ya
dia agak kurang di antara teman-teman yang lain. Lah kadang itu standar-standar itu juga di situ. Jadi eman loh. Misalnya gitarisnya ketok sangar. Drummernya kurang kan biasanya komentarnya, wah kurangi. Mungkin kalau satu level udah saben luput kabeh. Mungkin bisa dimaklumi. Jadi ya wis rawat tetep digarap. Nah, ini mungkin kan ada kayak gitu ya. Itu kasusnya vokalisnya. Wah, ora iso. Dan gitarisnya juga cerewet. LI, Mas kok kalau rekaman susah ya? Itu latihan aman loh Mas. Ya enggak, beda memang. Itu kan stamina segala macam. Dia gitu terus, dia gatel terus. Si gitaris juga gatel. Kurangi Mas. Lah iki wis vokalismu wis wis maksimali. Ora iso meneh. Wah, tapi kurangi Mas ini. Akhirnya ya wis Mas, kita sekian dulu nanti besok lagi gitu. Hari kedua datang lagi, coba lagi. Nggak bisa lagi. Masih belum dapat sing dipingini gitarisnya sini. Karena aku wis menurunkan standarku. Yang penting selesai. Yang penting tadi aku wis menurunkan standar, yang penting selesai. Gitarisnya gatel terus. Terus hari ketiga, vokalisnya ganti kok. Teko, kok kita beda ya? Loh, vokalismu wingi ning ndi? Tak ganti Mas. Ra iso nyanyi kok. Konangan ngono ya. Akhirnya konangan. Kuwi rekaman itu makanya aku nggak bisa bilang apa ya musik yang baik atau buruk seperti apa. Itu kan prosesnya juga kayak gitu. Mereka punya musik yang baik tapi nggak bisa personilnya ra ngerti komunikasine konangane neng. Ya, akhirnya jadi benceng rapi. Nah kan banyak banget sih aku melihat fenomena hari ini sampai aku merasa bahwa ya ini memang sebenarnya adalah orang-orang yang ada di balik layar, aku menyebutnya ya, orang-orang yang mungkin menyebut dirinya sebagai seorang produser atau mungkin komentator sekalipun perlu dihadirkan di ranah-ranah ini. Karena itu tadi ternyata masih banyak shock kultur gitu lah. Ketika orang kok yang ngono mau, aku nganggap latihan isoi bareng ini. Jadi masih stereotip. Aku bisa di sini berarti aku iso kabeh. Matamu. Kadang kan seperti itu. Iya. Atau justru akhirnya kan kalau kita ngomongin industri yang cukup melebar, akhirnya lebih luas. Ya, lebih luas kan. Itu kan sebenarnya layak atau tidak layak. Industri itu kan sudah bukan hanya tersentralisasi di barat. Kalau aku menurutku gitu loh. Aku melihat fenomena Solo hari ini, melihat kota-kota satelit lah yang lain. Sekarang sudah ya kesadaran itu sudah ada. Dia bisa menciptakan industri-industrinya sendiri gitu. Bukan hanya kalau di tahun 90-an dengar cerita atau mungkin di 2000-an awal masih mengalami bahwa ketika kamu punya suatu karya ya, kamu berkarya di kotamu, tapi kamu bekerjalah di Jakarta atau di Bandung seperti itu. Itu masih berlaku kan. Cuma sekarang aku rasa roboh batasan itu udah nggak ada. Batasan itu benar-benar nggak ada, apalagi dengan adanya media-media liberal itu kita bisa menunjukkan media masing-masing. Nah itu loh, apalagi dengan Solo, ngomongin Solo hari ini, ngomongin kreativitasnya hari ini, memang seharusnya sudah mulai seperti itu. Kita mulai berbenah di ranah post produksinya, kita mulai berbenah di ranah medianya seperti itu. Dan aku ngerasa Pregnant Pause mengambil posisi itu di genre tertentu, entah kenapa, atau karena mungkin gue senengnya koyok ngono, akhirnya muncullah koyok ngono. Aku ngelihat Cantigi saat itu, menurutku wong loro kae nek ora nek kowe ya wis dadi band-band sak geleme dhewe ngono kae mungkin kan. Terus dengan koyo ngono ki, tapi aku sempat waktu ada edisi dengan Cantigi juga waktu itu. Dia pun juga mengobrol tentang keterlibatanmu dengan begitu banyaknya ide-idemu yang di sana juga seperti itu. Mungkin bukan hanya Cantigi, beberapa band yang akhirnya kamu produce dan kamu juga kowe detail banget tak ketika kowe ngomong kene ranah visualnya juga. Apa kesadaran apa sing akhirnya kowe kudu band aku rela ngetih gini padahal dudu bandmu karena bandku ra sukses ataukah karena ki kancamu? Enggak kalau untuk karena itu temanku enggak Mas. Enggak. Ada pengalaman-pengalaman lain yang ternyata tak jawab itu bisa enggak. Aku ketemu orang baru yang dimana oke, dia asik nih. Itu bisa juga. Jadi kenapa rela melakukan seperti itu bukan karena teman sih, jelas.
Tapi yang pertama jelas seneng dulu, seneng. Dan sebenarnya ya itu tadi ya, balik lagi aku gampang seneng. Aku gampang seneng. Lah setelah seneng itu kan ada lanjutan-lanjutan yang lain. Effortnya. Tapi bakalan loro ati lo, pasti lo. Ada, jelas. Nggak apa-apa, Mas. Nek bagian ya. iya, itu loro ati, rugi, tombol. Lagu lama ya. Lagu lama. Lagu lama. Tapi itu kan juga udah disadari dan ora perlu jadi momok untuk tidak melakukan itu. Benar. Ya itu resiko. Sekiranya aku saat itu mampu untuk melakukan atau mengambil resiko itu ya gas. Kalau enggak, ya aku pasti bilang, aku juga oh ini nggak bisa karena A, B atau C gitu. Nah kalau tadi soal akhirnya tercipta di situ-situ gitu, apa genre itu. Aku jujur jawabnya kebetulan paling, Mas. Serius. Kebetulan. Aku nggak pernah. Berarti kamu nggak nyari band itu, aku main produksi aku lagi seneng band hardcore gitu ya. Aku golek band new school sing apa ora ya. Itu ngono ya. Kayak aku didit wae. Tapi juga nggih, kalau cari mungkin carinya akhirnya karena ya kebetulan aku ketemu dan oke, mungkin di masa lalu gitu. Wes tahu kepikiran, wah, aku pengen nih ini. Atau bahkan ada yang bener-bener fresh yang, wah aku belum pernah ketemu. Oke. Ajak lah gitu. Ada mungkin. Jadi kalau dibilang mencari kadang aku mencari satu. Tapi kamu tipikal yang mengamati nggak? Iya, Mas. Mengamati Ya entah secara permukaan paling. Maksudnya tetap aku kan harus tetap secure kan sama apa yang terjadi apalagi di Solo. Terus teman-teman mungkin di kota-kota yang lain juga. Dan gitu. Terus misalkan di kota lain baru apa nih gitu. Ya kabarnya juga sama cuman dari teman dan sekarang media benar-benar luas banget. Iya. Teman pun bisa jadi sesuatu informasi yang penting gitu. Cuman dia nyetatus apa nyetori, bikin isu, apa ki? Si A baru ngapain nih? Gitu. Ketrigger gitu. Nah, itu. Akhirnya ketika bedanya mungkin karena sekarang udah lebih banyak yang membantu aku. Jadi ketika ketrigger ki, yuk ngopo itu lebih gampang. Kalau dulu mungkin ketrigger, wah, asik iki. Pengen gawe neng mandek. Dulu kan masih kayak gitu mungkin. Sekarang ya banyak yang membantu di Breakdown Pass juga. Teman-teman banyak yang support juga kayak Crossroad. Iya, benar. Itu mungkin aku kan dulu kan waktu pertama dapat invitation untuk rilis video klipnya Cantigi kayak gitu. Terus terang aku nggak tahu kenapa ya, aku karo band gue iki rada seneng karena aku ngerasa bahwa ini sebenarnya out of topic ya. Ngomongin Cantigi karena itu kan juga bagian dari Breakdown Pass Aku tuh seneng sesuatu yang ada unsur pangnya. Pang itu bagiku kayak micin, Kuwi nek semisal ngomongin efek rumah kaca ya. Nek kuwi memang nek ketika nengon lagu-lagu sing Desember ngono iki, ya wis kuwi band pop. Tapi ketika di udara ketika enak spirit pangnya ngono iki pop men, tetap pop secara mungkin secara musik pop. Cuma koyo apa yang dibawa. Lah ngono lah. Ada something sing opo. Lah aku menemukan kuwi ning Cantigi. Ngono, koyo lirik-lirik kok seniman kambuhan ini. Jadi makanya ngomong, "Wih, iya receh men, aku seneng banget karya sing yuk langsung, ngono lho, rasakan dan ini dan itu langsung nih kayak ngono lho. Nah dengan sentuhan visual mungkin dari teman-teman Breakdown Pass juga, terus lagu sing pas kayak apa kan? Yang cantik munajat lah, sing ngono kuwi dengan karakter vokal yang yuk seneng gue lah nek aku. Maksudnya dengan konsep musik sing nggak terlalu banyak dan ini dan itulah, ngono. Dari sekian banyak band-band itu tadi ya mungkin sekian sedikit ya, karena kamu bilangnya baru sedikit kan ya, dari sekian sedikit. Dari sekian sedikit. Itu sing paling gitu. Sing paling iki experience gue iki. Ya teori untuk saat ini. Untuk saat ini teori aku, Mas. Ya kebetulan juga karena proyeknya masif, online konser, prosesnya panjang, ada pihak-pihak
banyak pihak yang ikut di situ, entah sponsor, produksi, dan aku juga nggak sendirian di situ, kayak ada Crossroad, terus ada teori sendiri juga. Jadi mungkin akhirnya experience-nya jadi lebih banyak, gitu sih. Itu untuk kemarin tuh ada online konser siklus Gema itu. Budget gimana? Aman? Budget aman. Aman ya? Aman tuh. Aman dan nggak tombok lah. Enggak ya? Enggak. Hebat loh. Hebat. Karena aku banyak sih kemarin teman-teman. Soalnya sih juga baru bikin kemarin, dia bikin live session juga gitu kan dengan post produksi yang cukup. Itu tokoh ya? Beberapa sih. Oh ya. Cuma beberapa aja Ya. lah. Pungkas sulit di. Oke. Jadi ya. Tapi mulai ada kesadaran untuk, karena kan aku sempat ngomong karo Isa sebenarnya kan nek ki butuh pengen konten musikmu apik ora perlu budget kuwi kan. Dia jawab ini. Salah sijine memang iya kuwi aku sepakat untuk masalah kuwi. Terus tapi dengan solusi yang keseluruhan dia itu adalah cara untuk menghargai karyanya sendiri. Bikin yang benar sebagus ya, mungkin kan? Sebagus mungkin. Karena Ya. apalagi kalau bicara ranah visual itu kan abadi ya. Aku pernah main live konser, live YouTube, personilku klambine rung disliko. Hal-hal standar itu gue ditonton tak terus sih men. Ayolah. Yang mangkat tarungan. Iyalah, ngono lho. Nah, ini ngomongin sekarang kita langsung meloncat lagi ke ranah panggung. Harusnya kan itu tadi ya, aku pengen sekali sih orang-orang yang ada di balik panggungnya kayak mungkin aku nanti ketemu siapa lagi, itu mulai speak up gitu loh. Jadi bahwa kita memang harus mulai berpikir objektif sih, si senimannya. Ora terus, yo aku ngene, yo ora iso sih. Ya memang kowe koyo ngono ya, aku ngene. Teman ketika karyamu nggak dimakan orang, yo rasa sambat. Itu poin. Aja sambat. Ya wis. Karena ada beberapa teman-teman musisi yang dikandani wegah, tapi ketika enek counter, ketika enek sesuatu ya, ketika misalnya gini, ketika karyanya dia itu tidak dikonsumsi publik, dia itu bilang kalau selera pasar rendah. Tai men. Kita ya introspeksi. Kenapa nggak jualan tapi nggak ada yang beli? Itu loh. Konsep sebuah konser yang ideal menurutmu? Untuk si talentnya dulu. Talent itu harus seperti apa? Kesadaran basic seperti apa? Bener. Yang mungkin perlu kita ngobrol di sini ya. Kesadaran itu benar sih mas. Harus seperti apa talent? Ya kamu harus pintar-pintar mengkondisikan dirimu, sadar bahwa kamu artisnya. Setidaknya untuk berapa menit itu? Iya, setidaknya untuk produksi itu. Ya, benar. Bangun mental, bangun attitude kamu. Ya Bener. memang kamu talent. Ya sama kayak teman-teman produksi ya. Sing tugasnya usung-usung ya kudu gelem usung-usung toh. Wong tugasnya tuh usung-usung. Dan si talent juga gitu. Memposisikan diri sebagaimana layaknya ya kamu si artisnya. Kamu adalah yang dijual. Kamu adalah yang nanti dikonsumsi oleh publik. Seserius apa kamu di panggung atau di perform itu nggak lagi dinilai oleh teman-temanmu. Ya. Nggak lagi dinilai oleh circle-circlemu yang Kui tok itu aja. Enggak. Itu pun entah di atas panggung ya, kalau dulu bilang panggung offline atau sekarang bahkan online. Jadi mic-mu mbokku. Tak nggo. Oh iya. Ya. Aku badhe goleki. Tapi sinyalnya aman. Aman. Oh iya. Yuk. Jadi talent juga harus sadar, harus mulai ada kesadaran itu bahwa dia adalah pihak yang ditampilkan. Dia adalah pihak yang paling luar, dia garda terdepan yang kita tontonkan. Ya, benar. Jadi nggak bisa, ya oke, kamu idealis, tapi balik lagi, jangan sambat, jangan mengeluh kalau itu ternyata nggak sesuai ekspektasi kamu. Benar. Kalau kamu tetap
kamu tetap kekeh dan kamu tidak mengeluh, itu hebat. Itu yang idealis aku, ya? itu yang idealis. Itu yang aku ya salut. Ya podo kayak nek misale rekamanku mixingane koyo ngene ngono. Konsumenku ra seneng, tapi aku tetep. Tapi ra entuk duit ya wis ben. Apa ya ora mixinganku koyo ngene. Tapi aku hebat karena ora masalah. Memang kayak gini. Itu hebat. Ya kuwi sing maksudnya aku itu idealis yang ya kuwi hebat. Tapi nek kowe akhirnya berkeluh kesah, kancamu mbok sambati ora mung siji loro kabeh terusan suwe-suwe ning ndi cerita uripe susah men iki. Ya, berarti kan ada yang harus dikoreksi atau orang lain coba dengarkan. Itu. Soalnya kan banyak banget loh, banyak sih. Sebenarnya nggak semua juga, tapi itu banyak gitu loh. Orang-orang yang masih memiliki mindset bahwa aku bilang gini, ada suatu ketika itu aku sempat ngobrol dengan seseorang, bahkan sempat ada podcast juga dengan seseorang. Aku sempat ditanya bahwa apa sih yang membedakan pelaku skena hari ini dengan zaman dulu gitu. Zaman jenengan. Ora sih, lu enek sih. Oh, iya. Aku paling ora seneng nek enek sing ngomong wah biar ini susah men. Casak iki penak. Kok seakan-akan penak wis salah ngono lho. Kayak ngono lho menurut cerita iki. Tapi bener kan? Dulu lebih susah. Tapi aja nyalahke saiki penake. Memang aku oke. Kowe mbiyen kalau ngene-ngene dan akhirnya kowe mungkin perjuanganmu lebih luwih roots bloody roots lah kayak ngono. Nek saiki golek lagu apa iya, tapi istilahnya jangan menyalahkan kemajuan zaman juga seperti itu. Menurutku adalah seperti ini. Apa yang membedakan pelaku skena zaman dulu dengan sekarang itu adalah di mental pelakunya. Mentalnya itu udah terbukti. Orang-orang sekarang, teman-teman hari ini, ketika muncul istilah overthinking, insecure, terus apa lah sing asline iki garis besar adalah cilian aten. Nah, ini kuwi. Tapi diolah dengan bahasa sing apik-apik. Ini akhirnya kuwi diterapke banget ngono lah. Nah, seharusnya makanya kan sebenarnya kita kan sebagai musisi yang ya autokritik, kita ya mengkritik musisi lain, kita juga menerima kritik. Itu ideal menurutku seperti itu. Aku kadang juga ngebayangin loh, kayak enek-enek orang ngintrik-intrikan di Twitter atau tapi itu di sana di barat, di Jakarta, di Bandung seperti itu. Sampai kasus apa-apa aku istilahnya gimmick rak ya. Sampai bingung seperti itu. Gimmick ora ya ini. Nah, aku ngebayangin hal itu terjadi di kota-kota satelit. Ki mesti tenanan. Padu loh. Jadi padahal sebenarnya kita niat ngeritik gitu. Ya kritik, tapi nanti nangkepnya itu berbeda. Itu sering menemukan seperti itu. Jadi aku mengharapkan bahwa ya sebagai seorang musisi sudah selayaknya ketika kita masih ngeband hari ini dengan teknologi yang sebanyak ini, aku cuma ada dua pilihan. Aku masih bermusik sampai hari ini memang untuk bersenang-senang tok, atau tak seriusi tenanan, tak ragatisan. Pilihanku cuma itu, dan aku milih tinggal tenanan. Itu. Kan sama kayak orang kerja tuh Mas, kamu pengen masuk ke perusahaan, ragatmu apa tuh? Kuliah. Kerja sih formal, dadu lho. Nek gue pengen itu akeh, ya urune sing akeh betul akeh. Itu akeh. Nek mung ke sila tok tek modalmu 1000 balik wis 1000. Ngapain suwen sore ngono lho. Nek iki modar sisan nek itu ngayuk sisan. Lah koyo ngono. Terus kan akhirnya kan ke panggung. Bicara panggung ini seberapa penting menurutmu fashion seorang seniman itu di atas panggung? Kalau itu kan relate dengan musik ya, dengan musik. Bahwa kowe sing ini secara sound system mungkin lah itu udah lagu lama sih. Tapi sekarang fashion. Nah, sekarang gimana? Visual. Karena kan pertama ya kita pasti look the book for the cover kalau hari ini gitu loh. Dan itu menurutku ya ini fashion itu juga sebagai identitas gitu. Kalau ya memang bukan bermasuk stereotip, sing pang kudu dadan ngene terus. Enggak, sebenarnya kita bisa mengolah fashion itu dengan mengakulturalisasi dengan hal baru gitu. Menurutmu penting apa? Penting banget.
entah, nah ini entah bentuk fashionnya seperti apa. Nah itu kan yang akhirnya relatif. Tapi akhirnya jadi satu faktor yang menurutku penting banget dan harus sadar teman-teman. Misal kamu bawain hal yang nggak guyonan gitu ya, misal di panggung. Tapi fashionmu marahi wong guyu. Marahi wong guyu, misal apa ya? Ya nggak mungkin kan kamu naik panggung sepatunya match atau selen. Ya wi anu contoh frontal sih. Tapi itu salah satu sampel kecil, Mas. Kamu nggak mungkin bawain fashion yang jadi guyonan, wong lagu gue ora diguyu, gue ora pengen lagu diguyu. Tapi nek si talene ngomong, "Lah iki aku, Mas." Iya. Lah iki aku sing nonton dudu kowe. Kecuali kowe ning ngarep kaca. Betul, benar. Nah, tapi lama-kelamaan, nah itu kalimat "lah itu aku" itu menurutku buat aku pribadi, Mas. Idealisme itu idealisme itu proses gitu loh. Jadi itu jalan yang kamu nggak akan bisa nemu itu dengan cepat. Jadi kayak tadi, lah itu aku. Nyamanmu ketika kamu melakukan itu terus-menerus, akhirnya nyaman, akhirnya ya itu aku gitu loh. Lama-kelamaan ketika orang kenal kamu, akhirnya seperti apa, ya itu baru bisa disebut, lah ini aku. Tapi kalau ada yang nggak nyaman, ada yang aneh, ada 1-2 orang masih mengkritisi kamu mungkin ya, dan bahkan ekstrimnya lebih banyak gitu, yang pasti ngasih kamu masukan terus, mbok klambimu, mbok kowe dandan nyandang deh, saling ngono. Aku sih ngomong ora wong siji loro ya. Saya ngomong banget tuh. Apa ya kamu tetap bakal ngomong, lagi aku. Ayo, ya wes ya wong lama-lama kelamaan adalah mereka nggak akan menonton kamu gitu loh. Akhirnya jadi ya wes. Atau kalau itu nanti ada yang menutupi, maksudnya akhirnya ya Gusti kayak mungkin balance no sing apik banget nyandangnya elek. Dan lama-lama orang menerima itu, ternyata vokalisnya suaranya masih apik banget sih. Suwe-suwe seneng ya mungkin akhirnya orang biasa nonton kamu dengan selengean dan tapi suaranya apik. Nah, kalau industri balik lagi ke dunia industri atau ke dunia orang banyak, orang awam yang dimana kita dikonsumsi oleh orang banyak, ya itu pasar kan yang bicara. Benar. Itu ada ya pasti ada tim risetnya atau segala macam dan ketika ada sesuatu yang ini kurasa dirasa tidak cocok, ya pasti mau nggak mau kan harus kita harus objektif, harus berbenah juga, harus gitu. Berbenah, harus mau dikoreksi juga. Karena ya itu bagian terpenting sih. Tapi aku sangat mengutip omonganmu tadi ya sebenarnya. Tapi kalau tak simpelkan menjadi sebuah quote ya, omongan AA mau bahwa idealisme itu adalah jalan untuk mencari jati diri, tenanan. Mencari idealis itu sendiri gitu loh. Bukan ketika ternyata aku juga mengalami seperti itu, sampai sekarang aku ngomong bahwa punk rock itu adalah bagian dari proses hidupku. Bukan sesuatu yang aku pilih. Tapi itu ada di sekitarku gitu. Di samping dengan banyak hal, tapi mungkin dia punya porsi yang lebih banyak dan memberi brainwash untuk aku terus berkembang kan? Terus berkembang seperti itu. Tapi ternyata memang bukan itu, mungkin bukan sesuatu yang bagi aku. Ternyata aku harus terus berkembang. Iya, terus mencari kan, Mas? Terus mencari. Kalau berhenti di ya wes, aku iki aku nyaman. Ya udah. Ya di situ. Kalau menurutku loh ya. Oke, ternyata yuk pintar juga ya, ternyata ya. Ya ternyata kan bener kan. Sebenarnya aku harus ngomong ya sebenarnya. Aku kadang itu bosan ngomong sama orang-orang yang sama-sama musisinya. Ngomongnya mengkuik-kuik tok dan aku selalu dapat support, Sampai aku mengharapkan counter ketika aku masuk TV nasional dengan membawakan lagu dangdut keroncong pun tidak di counter, Oke. Main aman ya. Aman dan semua bilang keren mosok sih loh. Jadi kadang ya itu aku tidak menemukan sesuatu balance yang kurang ini. Tapi aku menemukan itu ketika aku recording.
aku di tempat wiridan sekalipun banyak komposisi musikku yang dibenahi dengan sama dia kayak ngono ya kowe ngene iki anu coba ki bareng kesering main alah pisan kasih lah seperti itu lah aku langsung punya pikiran bahwa ngomong iki kudu speak up ngono karena musisi-musisi kuwi anjaku sing padha-padha Solo itu kebanyakan orang yang bermain musik gitu loh nek menurutku wong ngeband kabeh lho kebanyakan seperti itu nek ngomong karo ngono kuwi yo wis ngono-ngono ki tok garing. Seakan-akan kita tuh seakan-akan terkenal padahal sebenarnya belum loh, men. Kita tuh seakan-akan ngomong saya itu sebagai bandku kue efek rumah kaca terus kue Navikula atau apa padahal kita baru punya follower 5.000 paling gitu. Tapi omongannya koyo-koyo. Budget piro, men? Wah, saya ada ya kudu sekian puluh juta lah men. Gila, layak apa ora dibayar ngono. Apa sih mbok tampilke? Hal seperti itu sing ya kadang aku ayolah yuk bareng-bareng yuk. Bareng-bareng untuk kita memberi masukan atau membenahi sistem ini, industri ini. Yuk ngomongin ini yuk. Kita samain dulu perspektifnya. Satu benang merahnya bahwa kita sama-sama pengen hari ini kita pengen ada industri yang proper, yang maju, sehat. Dan itu kan butuh banyak hal, effort dari banyak orang yang akhirnya terlibat. Thank you banget, dah. Sama-sama. Ngobrol-ngobrol. Sama Dan semoga semoga ini bisa menjadi trigger buat teman-teman bahwa semua orang berhak untuk ngomong apapun sesuai perspektifnya. Jadi ya ketika ada sesuatu yang berbeda itu bukan berarti benar atau salah tapi cuma beda aja sebenarnya. Aku menganalogikan ketika misal kita datang ke suatu wedangan, ketika aku suka bakwan, aku nggak mungkin ngebuang tempe toh. Aku cuma nggak akan makan si tempenya, cuma aku makan bakwannya. Jadi seperti itu. Ketika aku mengkritik sesuatu, bukan berarti aku pengen sesuatu tuh hilang gitu. Cuman aku pengen terlibat setidaknya dalam segi pemikiran atau perspektifnya. Setuju nggak? Setuju. Ngono ya. Mungkin ada sesuatu yang pengen kamu sampaikan di podcast ini atau udah cukup ya? Udah cukup ya. Sudah 1 jam ini kita. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyaksikan edisi kali ini kita bersama Magma di studionya Pregnant Pause. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Panjang umur untuk semua hal baik.